Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik dan masih semangat bukan? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, sikap berdoa. Hop. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1 mengenai perjuangan para pahlawan. Nah, agar semangat juang para pahlawan tertanam di dalam jiwa kita, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serta mengusir penyerang. Maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serta, serta. Menekan, menekan, tekan. Tak gentar, tak gentar. Menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Ya, oke anak-anak, Pak Asep yakin hari ini anak-anak sudah jauh lebih bersemangat. Nah, untuk itu silakan anak-anak untuk menyimak materi berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan bersama Bunda Ratna. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, menggali informasi tentang tokoh pahlawan dan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, makna sila keempat. Yang ketiga, tempo dan tinggi rendah nada. Anak-anak silahkan dibuka buku paket halaman 28. Di situ sudah ada teks bacaan. Dari teks tersebut kita dapat memperoleh informasi. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan memiliki armada laut yang kuat. Yang kedua, jika Kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Bala Putra Dewa, kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Ketiga, sikap kepahlawanan Bala Putra Dewa berani dan pantang menyerah. Setelah kita mengetahui tentang tokoh Bala Putra Dewa, kita akan mengetahui apa saja peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan hingga saat ini. Kemudian ada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi dibangun sekitar abad ke-11 dan terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di tepi Sungai Batanghari. Kemudian ada juga Prasasti Telaga Batu. Apakah anak-anak tahu apa itu Prasasti Telaga Batu? Iya, prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Palembang. Isi dari prasasti ini adalah tentang kutukan bagi mereka yang melakukan kejahatan di Sriwijaya. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui tentang tokoh kerajaan Sriwijaya, yaitu Bala Putra Dewa. Sekarang kita akan mengenal tokoh lain, yaitu Mahapati Gajah Mada dari Majapahit. Apakah anak-anak tahu siapa Mahapati Gajah Mada? Mahapati Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apakah anak-anak tahu isi dari Sumpah Palapa? Isi Sumpah Palapa yaitu janji bahwa Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah apabila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Berikut adalah Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran candi ini menjadi bukti perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran ini dibangun pada masa dua kerajaan, yaitu Kediri dan Majapahit.
Candi ini juga menjadi saksi bisu kejayaan sampai runtuhnya dua kerajaan tersebut. Selanjutnya, Prabu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ialah raja keempat Majapahit yang mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, daerah kekuasaan Majapahit mencakup seluruh Nusantara. Kemudian, kita akan mengetahui tokoh Pangeran Diponegoro. Anak-anak pasti tahu kan dengan Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kedudukannya di Indonesia. Apakah anak-anak tahu bahwa sikap dari Bala Putra Dewa, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Pangeran Diponegoro sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, bijaksana sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, pantang menyerah dan tidak pernah gentar. Ketiga, mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Dan yang keempat, adil dan bertanggung jawab. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satunya melalui lagu. Apakah anak-anak tahu lagu Maju Tak Gentar? Anak-anak pasti tahu kan lagu Maju Tak Gentar? Lagu ini memiliki tempo yang cepat dan dinyanyikan dengan bersemangat atau berapi-api, kemudian bersifat riang dan gembira. Berikut Bunda memiliki lirik dan not angka lagu Maju Tak Gentar. Nanti anak-anak silakan mencoba menyanyikan lagunya ya. Sekarang waktunya tantangan untuk anak-anak. Silahkan anak-anak nanti mengerjakan kuis di e-learning ya. Semangat mengerjakan anak-anak. Bunda Ratna yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke anak-anak, bagaimana? Anak-anak sudah paham kan mengenai materi perjuangan para pahlawan? Jika sudah, silakan anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian materi kali ini. Pasal akhir ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, di teladan semua